Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya untuk mahasiswa dan mahasiswi UT. Kembali lagi ya, kita ketemu lagi untuk yang ketiga. Jadi hari ini adalah sesi tuton yang ketiga dan juga yang terakhir untuk mata kuliah akuntansi keuangan dasar di semester ini. Nah, untuk kali ini kita masuk ke lebih ke ini ya, akuntansi seperti modal, lalu kemudian juga saham. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sebelumnya ada yang sudah beberapa mengerjakan ya. Saya juga sudah beberapa saya lihat, saya intip di sana juga memang sudah banyak juga yang sudah benar mengisinya. Namun mungkin masih ada beberapa yang masih eh, perlu diperbaiki pun silakan masih ada waktu untuk memperbaikinya. Saya langsung saja ke Google. Bentar, saya share dulu. Ini tuh udah share screen belum ya? Belum sih? Di saya kok belum ya, Ibu? Oh, belum ya? Masa sebentar. Aku Share screen-nya apa sudah terlihat? Anjing. masih belum, Bu. Masih belum, Bu. Belum. Kalau ini udah lihat, udah terlihat. Kelihatan nggak? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Baik, teman-teman, kita mulai. Kemarin itu soalnya ada dua ya. Soal pertama tentang dia diminta untuk membuat pembagian laba, kemudian soal yang kedua adalah untuk mencatat jurnal. Oke, soal yang pertama, pada 1 Januari 2026, Andi dan Budi sepakat mendirikan persekutuan. Andi itu menyetor, dia setornya adalah sebesar 60 juta, sedangkan Budi menyetor peralatan sebesar 40 juta. Nah, berarti di sini kita catat dulu aja, diketahui ya, diketahui. Kalau misalnya teman-teman mau langsung jawab juga boleh, mau nulis diketahui juga boleh ya. Ini sebagai
agar lebih mudah aja untuk mengerti soalnya. Jadi untuk membuat perusahaan, Andi sama Budi itu mereka harus nanam modal dulu kan. Nah, si Andi dia menanam modal berupa uang cash sebesar 60 juta. Currency-nya. Oke. Kemudian Budi, kalau Budi dia menyetornya modalnya berupa peralatan. Nih ya, di soal dibilang bahwa Andi menyetor kas sebesar 60 juta, sedangkan Budi menyetor peralatan yang dengan nilai pasarnya adalah 40 juta. Berarti kita tulis Budi 40 juta modalnya, yaitu modal peralatan dengan nilai 40 juta. Kemudian setelah itu, apalagi di sini dia juga punya gaji tahunan. Bentar saya perbaiki modal Andi, 60 juta, modal Budi 40 juta, kemudian ada gaji. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bikin perusahaan, bikin UMKM, walaupun kalian adalah pemilik modal, tapi kalau kalian bekerja di situ, misalnya kalian bekerja sebagai direktur, atau kalian sebagai bagian keuangannya, kalian kan bekerja di situ, berarti kalian harus dapat gaji. Walaupun memang kalian adalah yang punya modal, tapi kalian juga harus tetap dapat gaji dari perusahaan yang kalian bikin itu. Nah, untuk si perusahaan ini, Andi sama Budi sepakat bahwa gaji tahunan Andi adalah sebesar 12 juta. Sedangkan gajinya Budi adalah sebesar 10 juta. Nah, kemudian di soal dibilang lagi selain gaji tahunan dikasih tahu ada bunga modal, yaitu bunga modalnya 10% dari saldo modal awal masing-masing. Modal awalnya kan kalau Andi 60 juta. Berarti bunga modal Andi adalah 10% dikali 60 juta. Karena modal Andi tadi 60 juta, jadi bunga modal Andi adalah 6 juta. Kemudian ada bunga modal Budi. Dibilang kan bahwa bunga modalnya adalah 10% juga ya. Nah, berarti sama dengan 10% dikali 40 juta. Jadilah bunga modal Budi 4 juta. Kemudian yang terakhir nih, tadi gaji tahunan udah, bunga modal udah. Sekarang kita ke sisa laba dibagi rata. Wow, berarti kalau ada labanya masih ada sisa nih setelah dikurangin gaji, kemudian setelah dikurangin bunga modal, setelah pokoknya dikurangin biaya-biaya, ternyata masih ada sisa nih labanya. Oh, berarti dibagi rata, kata si dua orang ini. Mereka bikin ketentuan bahwa labanya, sisa laba itu dibagi rata. Nah, sekarang kita hitung berapa sisa labanya. Tadi, nah kita lihat di sini. Jika pada akhir tahun persekutuan memperoleh laba 50 juta, buatlah pembagian labanya. Jadi di sini diberitahu bahwa laba bersihnya itu adalah 50 juta. Kemudian setelah itu dikurangin sama gaji tahunan, lalu dikurangin modal, jadilah sisa laba. Kita hitung tadi 50 juta adalah labanya ya. Kemudian dikurangin tadi dikurangin gaji. Biaya gaji adalah 22 juta, yaitu dari 12 juta gaji Andi ditambah gaji Budi 10 juta. Kemudian dikurangin juga sama bunga modalnya 10 juta. Jadi dapat 18 juta. Nah, tadi dibilang bahwa dibagi 2, berarti dapatnya 19 juta dibagi 2.
Iya betul, dapatnya 9 juta. Nah, kita bikin dulu tabelnya. Tabel pembagian laba. Nah, ini udah masuk ke jawaban ya. Nanti teman-teman silahkan buat tabelnya seperti ini. Tadi laba bersihnya di soal diberitahu laba bersihnya adalah ternyata, oh ada 50 juta nih ternyata untuk laba bersihnya. Terus sini Andy, lalu ada Budi. Nah, tadi laba bersihnya 50 juta. Kemudian kita pengen bagi-bagi nih, berapa sih pembagian buat Andi dan Budi? Tadi ada gaji. Gaji tahunan. Andi tadi gaji tahunannya adalah 60 juta. Kemudian Budi 40 juta. Bu, modal ya, Bu? Oh iya, sorry. Salah. Modal. Gajinya 12 juta. Ya, terima kasih sudah diberitahu. 10 juta. Kemudian kita totalkan saja. Gaji tahunan totalnya adalah 22 juta. Kemudian bunga modalnya untuk Andy 6 juta, Budi 4 juta, terus sisa laba. Tadi sisa labanya ketentuannya adalah dibagi 2, berarti 18 juta dibagi 2 ya. Jadi tiap orang punya 9 juta. Kita hitung berapa sih yang didapat sama Andi. Nah, Andi dapat 27 juta. Sedangkan Budi dapat dari gaji tahunan ditambah bunga modal. Ya, berapa? 23 juta. Betul, 23 23 juta. Kemudian berapa sisa si ini nih, sisa labanya. Kita lihat di sini. Sisa labanya adalah 0 karena udah dibagi-bagi. Tadi kan udah dibagi 2 ya, berarti sekarang laba bersihnya sudah 0. Tuh, itu untuk nomor 1. Silakan jika ada pertanyaan. Kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 adalah PT Cahaya Terang memiliki otorisasi 100.000 lembar saham biasa atau PAR Rp1.000. Nah, ini soal 2. Ini. Ya, kita diminta untuk membuat jurnal. Di soal nomor 2 ini, PT Cahaya Terang memiliki otorisasi 100.000 lembar saham biasa atau PAR Rp1.000. Nah, otorisasi itu maksudnya adalah jadi dia punya hak untuk menerbitkan 100.000 lembar saham. Itu tuh yang paling maksimal. Jadi kalau misalnya
si PT Cahaya Terang nih, dia pengen ngejual lembar sahamnya dia tuh cuman bisa ngejual 100.000 lembar. Kalau misalnya dia ngejualnya lebih dari 100.000 lembar, itu nggak bisa. Soalnya itu sudah ditentukan sama anggaran dasar perusahaan. Kalau dia mau nerbitin lebih dari 100.000 lembar, dia harus nanti harus ada rapat dulu, rapat direksinya, rapat pemegang saham. Jadinya karena nanti akan berurusan sama anggaran dasarnya. Untuk yang sekarang, sesuai dengan anggaran dasarnya adalah dia cuman bisa maksimal itu dia menerbitkan 100.000 lembar saham. Jadi itu udah maksimal. Kemudian di sini ada nilai parnya. Nilai parnya itu di soal diketahui nilai parnya adalah Rp1.000. Nah, nilai par ini adalah nilai yang tertera di lembar saham. Jadi nilainya itu adalah Rp1.000 per lembar saham. Kalau misalnya dijualnya 1.500, ya berarti kan lebih ada di situ ada perbedaan ya. Di nilai lembar sahamnya 1.000 tapi dijualnya 1.500. Nah, selisihnya itu adalah agio saham. Tapi kalau misalnya dijual di bawahnya, berarti dia namanya disagio saham. Nah, kita masuk ke tanggal 1 Maret, transaksi 1 Maret. Menerbitkan 20.000 lembar saham secara tunai dengan harga 1.500 per lembar. Nah, kita tulis ya, 1 Maret. Menerbitkan 20.000 lembar saham secara tunai dengan harga 1.500. Berarti kita tulis di sini adalah sebagai saham. Penjualan sahamnya ya. Dia jadi kasih. Kalau saya langsung aja ya sini ya. Langsung ke jurnalnya. Jadi 1 Maret dia kasnya bertambah. Karena dia ngejualnya, tadi kan ngejualnya 20.000 kali 1.500 ya. Dia ngejualnya 1.500 lembar harganya per lembar. Dia menjual 20.000 lembar. Berarti langsung kita kali aja 20.000 lembar dikali dengan harganya 1.500 per lembar. Berarti jadi 30 juta yang dia dapatkan. Tuh. Kemudian setelah itu kita lihat tadi nilai parnya 1.000, tapi sekarang dijualnya 1.500. Berarti kan ada agio saham di situ ya, karena nilainya dia jual lebih tinggi daripada lembar saham biasa. Berarti di situ ada agio. Nah, agio sahamnya adalah nilai perbedaannya tadi, yaitu Rp500 kan bedanya. 1.500 dikurangi 1.500 kan, berarti ada Rp500 perbedaannya. Kemudian ada berapa lembar yang dijual? 20.000. Betul, 20.000 yang dijual. Berarti agio sahamnya adalah 10 juta, yaitu dari 500 dikali 20.000. Kemudian tadi modal sahamnya, modal saham biasanya adalah seharusnya kalau udah yang nilai parnya adalah 1.000. Baik, ini ya. Kemudian ini untuk nomor 1, tanggal 1 Maret. Sekarang kita ke tanggal 1 Juli. 1 Juli membeli kembali 2.000 lembar saham milik sendiri atau treasury stock dengan harga 1.200 per lembar. Mungkin teman-teman pernah dengar di berita bahwa ada perusahaan yang menarik kembali sahamnya. Jadi dia beli sahamnya dari masyarakat, dia beli lagi. Nah, itu beberapa perusahaan juga memang membuat keputusan seperti itu ya. Misalnya kayak Aqua. Dulu teman-teman pernah dengar tuh Aqua dia narikin semua sahamnya, dia beli lagi sahamnya dari masyarakat, dia tarik kayak gitu. Nah, begitu juga. Jadi perusahaan itu bisa juga dia beli lagi dari pasar saham. 1 Juli membeli kembali 2.000 lembar saham milik sendiri atau treasury stock dengan harga 1.200. Nah, kita tulis di sini berarti treasury stocknya dia bertambah.
treasury stock-nya bertambah sebesar tadi 2.000. 2.400.000. Iya, dari 2.000 dikali 1.200. Betul. Kemudian setelah itu pasangannya adalah cash, karena kan dia membeli ya. Cash di debit karena kasnya keluar, kemudian treasury stock-nya bertambah sebesar 2.400.000. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tanggal 1 Desember. Di transaksi tanggal 1 Desember mengumumkan dividen tunai sebesar Rp200 per lembar saham yang beredar. Ya, teman-teman juga mungkin ada yang sudah punya saham, pasti kan dapat ya setiap tahun atau setiap 2 kali setahun dapat dividen yang dibagikan oleh perusahaan yang teman-teman beli sahamnya. Nah, untuk si PT Cahaya Terang ini, dia mengumumkan dividen tunai sebesar Rp200 per lembar saham yang beredar. Nah, kita lihat dulu per lembar saham yang beredar. Berapa sih saham yang beredar sekarang? Kalau kita hitung saham yang beredar sekarang adalah tadi kan dia menerbitkan tanggal 1 Maret dia nerbitin 20.000 ya. Nah, kemudian tanggal 1 Juli dia tarik lagi dari masyarakat, dia tarik sebesar 2.000. Berarti 20.000 dikurangi 2.000. Ya, 2.000. jadi betul. Jadi sekarang 18.000. betul, sekarang adalah 18.000 lembar saham yang beredar. Nah, sekarang berarti kita tinggal hitung nih dari 18.000 kita bisa teman-teman bisa nulisnya laba ditahan di bagian debit ya. Jadi laba ditahannya dia berkurang di debit atau misalnya teman-teman mau nulis sebagai dividen juga boleh. Kalau dividen kan berarti dari bertambah ya, dividen bertambah di sebelah debit. Pokoknya nilainya adalah tadi 1.800 lembar saham yang beredar di masyarakat dikali dengan Rp200 per lembar saham yang beredar. Bu, Berarti maaf, perusahaan 18.000 ya, Bu? oh iya, 18 kurang 0 ya, 18.000. Betul, 18.000 kali 200. Jadi di sini yang butuh untuk dikeluarkan adalah sebesar Rp3.600. Kemudian, ini kan baru diakui saja, jadi dicatatnya sebagai utang dividen. Jadi teman-teman boleh mau mencatatnya sebelah debitnya laba ditahan, jadi laba ditahannya berkurang sebesar 3.600.000, kemudian utang dividennya bertambah sebesar 3.600.000, atau mau ditulisnya dividen bertambah di sebelah debit sebesar 3.600.000, kemudian utang dividen bertambah sebesar 3.600.000 di sebelah kredit. Kemudian nanti kalau misalnya sudah dibayar, maksudnya ketika dibayar ya, ketika pembayaran maka nanti dibalik utang dividennya berarti berkurang di sebelah debit sebesar 3.600.000, 3.600.000, kemudian cashnya berkurang sebesar 3.600.000. Cuman karena di sini di soal dibilang bahwa dia baru mengumumkan saja ya, belum ada pembayaran. Jadi yang jurnal yang pembayaran ini kita hapus saja. Jadi cukup sampai di sini saja. Laba ditahan terhadap utang dividen sebesar 3.600.000. Begitu. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Mungkin saya sambil absen.
Baik, bagaimana teman-teman sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. Yang belum mengerjakan, nih saya perlihatkan kembali. Jadi di sini nanti teman-teman bikin tabel ini, tabel pembagian laba, ya. Kemudian setelah itu yang ini 1 Maret, jurnal 1 Maret, 1 Juli, sama 1 Desember. Udah kayak gini aja. Ya, sudah bisa dapat 100. Nih, ini tabel pembagian laba sama soal yang ini. Semoga teman-teman mengerti ya untuk cara pengerjaannya. Silahkan dipelajari dan silakan untuk membuat filenya. Kalau bisa filenya ada misalnya Excel, kalian bikinnya teman-teman bikin di Excel, Excel-nya di-upload ya. Kalau di link kemarin, mohon maaf ada yang tidak terbaca juga, jadi cuman ngasih link aja, jadinya saya kira itu karena biasanya ada mahasiswa juga beberapa yang sering ngasih link, tapi link itu lebih kayak ke sumber referensi, kayak gitu. Jadinya ketika saya lihat link itu kayak sumber referensi. Lebih baik, nanti teman-teman upload filenya aja. Filenya bisa beberapa teman-teman, bisa upload 3, bisa upload 2. Jadi jawabannya silakan di-upload berupa file saja ya, bukan berupa link. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup ya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih telah bergabung di mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar dan bergabung di Zoom ini, di Microsoft Teams ini, di malam ini telah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman dimudahkan untuk mengerjakan UAS-nya ya, karena UAS-nya juga lumayan, poinnya juga besar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tentunya ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Makasih banyak ya, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, baik.